Film ini dimulai pada tahun 1964 saat Ed dan Lauren menangani kasus pertama mereka dengan seorang wanita bernama Victoria. Ed bertanya pada Victoria apa yang sebenarnya terjadi. Victoria menjelaskan bahwa suatu hari ia pulang ke toko keluarganya dan menemukan ayahnya sudah meninggal gantung diri. Sejak saat itu ia selalu merasa ada yang mengawasinya. Ed dan Lauren mulai menyelidiki, namun Ed khawatir karena saat itu Lauren sedang hamil. Ia tidak ingin istrinya mengambil resiko. Lauren meyakinkan Ed bahwa dirinya akan baik-baik saja, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan gelap. Di sana ia menemukan sebuah cermin yang dirasuki roh jahat. Lauren mencoba memperkenalkan diri pada roh tersebut, tetapi ketika ia menyentuh cermin, kaca itu langsung retak. Saat itu juga Lauren melihat bayangan mereka tentang dirinya dan bayinya yang belum lahir. Tiba-tiba ia merasakan kram tajam dan meminta Ed membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit saat proses persalinan, setan itu mencoba menakut-nakutinya. Namun dengan Ed di sisinya, Lauren menguatkan diri dan berhasil melahirkan bayi mereka dengan selamat. Setelah itu, Ed dan Lauren hidup bahagia. Cerita kemudian melompat ke tahun 1986 di Pennsylvania, di mana keluarga Smurl hidup dengan damai. Saat perayaan ulang tahunnya, Heather melihat cermin yang sama dan bertanya pada ayahnya tentang benda itu. Ayahnya menjawab bahwa kakek dan neneknya lah yang membelinya sebagai hadiah karena terlihat menarik, tanpa mengetahui bahwa cermin tersebut membawa kutukan. Saat Heather meniup lilin ulang tahunnya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba meniupnya lebih dulu. Lampu gantung kemudian jatuh menimpa Heather hingga kepalanya terluka. Sementara itu, Ed dan Lauren sedang berbicara di kampus tentang beberapa kasus masa lalu mereka. Kebanyakan mahasiswa tidak tertarik dan keluar dari ruangan. Malamnya di sebuah restoran, putri mereka bernama Judy mengingatkan bahwa ulang tahun Ed sudah dekat. Ia ingin mengundang pacarnya bernama Tony ke pestanya. Awalnya Ed keberatan tapi akhirnya ia setuju. Saat mereka berbicara, Lauren tiba-tiba mengalami penglihatan mengganggu tentang Judy. Hal ini membuatnya gelisah. Kembali ke keluarga Smurl, teror semakin nyata. Setan mulai menyiksa istri dan anak-anak Smurl. Setelah makan malam, Heather dan saudarinya membicarakan tentang betapa seramnya cermin itu. Heather akhirnya membuang cermin tersebut ke tempat sampah, berharap besok paginya cermin itu akan pecah. Namun keesokan harinya saat sarapan terjadi hal mengerikan. Saat satu anak tiba-tiba batuk darah dan memuntahkan pecahan kaca. Di sisi lain, Ed melakukan pemeriksaan kesehatan. Dokter memperingatkannya bahwa ia beresiko tinggi terkena serangan jantung. Beberapa hari kemudian, pesta ulang tahun Ed berlangsung. Judy datang bersama Tony. Tony tampak gugup, tetapi Judy menenangkannya. Di tengah pesta, Judy mengalami penglihatan menyeramkan tentang Annabelle. Ia segera tersadar, tetapi Lauren menyadari ada sesuatu yang aneh. Judy bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja dan keluar ruangan. Di garasi, Ed bermain tenis meja bersama beberapa tamu termasuk Tony. Setelah pertandingan, Tony diam-diam menunjukkan cincin kepada Ed dan Lauren. Ia berniat melamar Judy dan meminta restu mereka. Tiba-tiba Judy masuk dan melihat cincin itu. Tony langsung melamar dan Judy dengan bahagia menerimanya. Malam itu, seorang pastor meminta bantuan Ed dan Lauren untuk kasus baru. Ed berusaha mendengar detailnya, tetapi Lauren menyela dan menjelaskan bahwa mereka sudah tidak ingin menerima kasus lagi. Sementara itu di rumah keluarga Smurl, teror semakin menjadi-jadi. Pastor yang dipanggil ke rumah mencoba melakukan pengusiran setan dengan air suci, namun ia segera menyadari bahwa roh jahat tersebut terlalu kuat. Pastor memperingatkan keluarga Smurl dan berniat menghubungi Ed serta Lauren. Namun sebelum sempat, setan itu sudah membunuhnya. Di rumah Warren, Ed mengajak Tony masuk ke ruang artefak tempat mereka menyimpan benda-benda berhantu. Ia menjelaskan bahwa mengurung iblis di dalam benda jauh lebih aman daripada menghancurkannya. Ia juga bercerita bahwa Judy sempat lahir mati dan mereka hampir kehilangannya. Ed meminta Tony untuk selalu menjaga Judy. Tak lama, Lauren menerima kabar kematian sang pendeta. Keesokan paginya, keluarga Warren menghadiri pemakaman. Judy di sana kembali mendapati penglihatan mengganggu. Ia mencari tahu tentang lokasi kematian sang pendeta.
Ia mengetahui bahwa itu terjadi di Pennsylvania, tempat tinggal keluarga Smurl. Karena penasaran, Judy melakukan perjalanan ke sana untuk menyelidiki. Saat Ed dan Lauren mengetahui hal itu, mereka menyusul Judy dan memintanya pulang. Namun Judy bersikeras untuk tetap tinggal karena merasa harus membantu. Ed mulai merekam pengalaman keluarga Smurl dan menanyakan kapan gangguan itu pertama kali terjadi. Lauren menjelajahi rumah dan merasakan ada 3 arwah, seorang suami, istrinya, dan ibu si istri. Sang suami pernah membunuh istri serta ibunya di ruangan bawah tanah setelah mengetahui perselingkuhan. Namun Lauren juga menyadari ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada ketiga arwah itu, sesuatu yang tidak sepenuhnya ia lihat atau sentuh. Di dalam rumah, Judy tiba-tiba mendapat penglihatan tentang Annabelle, lalu menyadari bahwa iblis terjebak di dalam cermin. Ed menutupi cermin itu dengan kain berusaha membawanya pergi, namun roh jahat menyerang balik hampir membuat cermin pecah. Iblis itu kemudian mengambil alih tubuh Judy dan memaksanya menyerang siapa saja yang mendekat. Lauren di basement mendapati kebenaran target sebenarnya dari iblis itu sejak awal adalah Judy. Keluarga menemukan Judy tergantung dengan tali di lehernya. Ed segera memotong tali tersebut dan berhasil menyelamatkannya. Saat itu cermin berputar hebat dan menyerang semua orang yang ada di ruangan. Dengan keberanian, Judy dan Lauren berdiri bersama menghadapi iblis. Kekuatan mereka yang bersatu berhasil melemahkan roh hingga akhirnya terperangkap kembali ke cermin. Akhirnya keluarga Smurl kembali aman. Ed dan Lauren membawa cermin tersebut ke ruang artefak dan menguncinya bersama koleksi lain. Ed dengan senang hati merestui Tony untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, Judy dan Tony akhirnya menikah, memulai kehidupan baru dengan damai. Dalam tahun-tahun berikutnya, Ed dan Lauren terus berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, menyampaikan kebijaksanaan kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka rangkumannya, jangan lupa like dan subscribe untuk video-video lainnya. Dan jangan lupa untuk nonton film selengkapnya supaya pengalaman nontonnya lebih maksimal.